Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan video pada mata kuliah MSDM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Julkiram, NPM 19111001344311, program studi manajemen semester 3. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto SE MSA selaku dosen mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pertama, pengertian MSDM itu apa? Adapun secara umum pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu adalah suatu proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya atau SDM yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Di sini akan saya sampaikan ada beberapa pengertian MSDM menurut para ahli. Pertama, menurut Henry Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, penilaian, pengembangan, dan pengelolaan individu, anggota organisasi atau kelompok karyawan. Kemudian, menurut Anwar Prabu Mangkunegara, bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian remunerasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Melayu PH Sibuan, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur peran hubungan kerja agar dapat secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan, pekerja, dan masyarakat. Kemudian menurut Hadari Nawawi, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar potensi fisik dan fisikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut A.F. Stoner, MSDM adalah suatu prosedur berkelanjutan untuk memasok suatu organisasi perusahaan dengan orang-orang yang tepat di jabatan atau posisi yang tepat pula ketika dibutuhkan. Selanjutnya, menurut Gary Dessler, pengertian manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau aspek-aspek yang terdapat dalam SDM, seperti posisi manajemen, rekrutmen, seleksi, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Nah, adapun yang terakhir, menurut Mutiara S. Panggabean, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses manajemen yang terdiri dari pengorganisasian, perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini MSDM sendiri merupakan suatu proses yang menangani beberapa permasalahan terkait tenaga kerja, baik pegawai, karyawan, atau manajer, supaya aktivitas yang dilakukan menunjang pencapaian target dan tujuan organisasi atau perusahaan. Terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia, diantaranya 1. Fungsi perencanaan atau planning. Adapun fungsi perencanaan ini meliputi penyusunan rancangan terkait kebutuhan SDM, seperti halnya penetapan jumlah yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja supaya dapat mencapai visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga perencanaan ini juga diperlukan dalam rangka antisipasi sekaligus penentuan strategi tepat agar target terwujud. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan ini diantaranya yaitu penetapan tujuan atau target, kemudian perumusan strategi yang akan digunakan, kemudian menetapkan sumber daya yang diperlukan dan
menetapkan indikator keberhasilan pencapaian target. Nah, kemudian fungsi yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, fungsi pengorganisasian ini merupakan fungsi mendesain struktur organisasi yang secara tidak langsung memberi gambaran hubungan antar pekerjaan, antar personil, dan faktor fisik lain yang didasarkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, jadi dalam hal ini sangat ditekankan untuk dapat mengusung slogan "Put the right man in the right place". Nah, fungsi ini dibutuhkan guna menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif dan sekaligus memastikan semua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien agar target benar-benar tercapai. Nah, jadi tidak heran bila fungsi ini menjadi salah satu dari fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Nah, kemudian fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan ini adalah suatu fungsi yang menggerakkan semua pihak supaya bekerja dan aktif berpartisipasi sesuai dengan bidang tugas yang diberikan. Nah, itu pun tentunya dengan arahan yang dikehendaki organisasi. Adapun beberapa kegiatan dilakukan dalam fungsi pengarahan diantaranya yaitu implementasi pada proses kepemimpinan, kemudian pemberian arahan dan motivasi kepada semua tenaga kerja supaya dapat bekerja secara produktif dan penuh dengan kesadaran tinggi. Selain itu juga, fungsi ini meliputi kegiatan memberi penjelasan terkait tugas, pekerjaan, dan kebijakan yang ditetapkan di dalam organisasi. Nah, kemudian fungsi yang ketiga, yang utama, yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Nah, fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang keempat, yaitu fungsi pengawasan atau controlling yang tersebut di atas tadi. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengukur pencapaian atas upaya yang sudah dilakukan dan target bisa direalisasikan. Nah, dengan adanya fungsi ini, manajer SDM bisa terbantu untuk mengambil tindakan perbaikan jika mungkin memang diperlukan. Dalam fungsi pengawasan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu pertama, mengevaluasi tingkat pencapaian target berdasar indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga ada pula kegiatan evaluasi atau koreksi pada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, serta melakukan berbagai upaya guna mengatasi masalah yang muncul. Dengan demikian, keberadaan fungsi pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir masalah yang dapat menghambat pencapaian target organisasi. Selanjutnya akan saya jelaskan tugas-tugas pokok MSDM itu. Nah, jadi dalam ini mengingat peran pentingnya MSDM pada sebuah organisasi atau perusahaan, selain 4 fungsi utama manajemen sumber daya manusia yang sudah dijelaskan di atas, ada pula tugas pokok yang mesti diemban. Secara singkat, tugas pokok MSDM bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan, seleksi, wawancara, dan penempatan sejumlah tenaga kerja baru. Yang kedua, mengkoordinasikan tenaga kerja yang berbakat dan memiliki keahlian sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Ketiga, menghubungkan pihak manajemen dengan pihak tenaga kerja. Keempat, memberi pelayanan kepada tenaga kerja. Kelima, memberikan masukan atas kebijakan-kebijakan perusahaan. Keenam, melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kerja khusus dan juga staf pendukung. Dan yang ketujuh, mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai ketenagakerjaan. Demikian yang sudah saya jelaskan mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia, kemudian fungsi-fungsi yang utama, ada 4 fungsi. Nah, kemudian tugas-tugas pokok MSDM yang sudah saya jelaskan pada ulasan yang lalu tadi. Mungkin dari saya penjelasannya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya paparkan, yang saya sampaikan dapat bermanfaat baik buat diri saya. Kurangnya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.